ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu karena masih bersemangat walaupun sekarang sudah menjelang siang. Terima kasih juga meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita di sekolah dengan tugas utama atau dengan tugas tambahan Bapak Ibu masing-masing. Ini sebenarnya penyampaian diseminasi budaya positif. Saya sudah menemui kepala sekolah dan meminta izin kepada beliau untuk mengadakan acara ini. Agenda penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya dapat dari materi modul 1.4. Nah, alhamdulillah beliau mengizinkan dan bisa diaplikasikan kepada Bapak Ibu perwakilan dari guru SMA Negeri 1 Sikiu. Alhamdulillah juga dihadiri oleh anak-anak kita dari OSIS. Oke. Diizinkan Bapak Ibu? Terima kasih. Nah, di sini kita ada membahas 8 poin tentang konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi. Sebenarnya ini sudah lama kita terapkan, cuma kita tidak tahu kalau itu adalah salah satu bagian dari diferensiasi. Namun masih banyak miskonsepsi tentang cara berdiferensiasi pembelajaran ini, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada Bapak Ibu ingat dengan 6 elemen dari profil pelajar Pancasila? Apa sajakah di sana? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin bisa saya ingatkan di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa meregangkan otot ya. Kita sampai bergerak boleh sambil duduk. Siap-siap tangannya Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan tangannya. Bisa diacungkan ke depan. Saya ikut juga. Goyangkan badannya Bapak Ibu biar rendah badannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tanpa dihidupkan musik masih bisa ingat Bapak Ibu? Masih? Masih, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Tadi adalah pembelajaran paradigma baru. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, bagaimana pula dengan disiplin positif Bapak Ibu? Positif berarti memberikan pembelajaran kepada anak kita hal-hal yang positif, tidak hal-hal negatif. Nah, sebelum memasuki itu kita masuk pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini miskonsepsi adalah salah persepsi atau salah konsep dari teori yang namanya kontrol. Ini yang dianggap di tengah kuning itu adalah mesin, sementara anak kita yang di depan
itu murid, yang di belakangnya adalah para pendidik yaitu guru. Nah, miskonsepsinya di sini ada ilusi guru pengontrol murid. Nah, jadi kita beranggapan kalau kita ini selalu mengontrol, padahal sebenarnya kita tidak boleh menuntut. Tapi kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu seharusnya menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi Ananda, para murid peserta didik kita ini bisa belajar di sekolah dengan merasa aman, nyaman, dan bahagia, tidak terbebani atau tidak terkekang atau tidak merasa takut sama sekali. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kan sebagai bapak ibu guru otomatis beranggapan kita dewasa nih. Sementara yang anak murid kita masih di bawah kita, jadi kita berhak untuk memaksa. Sebenarnya tidak ya bapak ibu. Nah, di sana itu maksudnya filosofinya, mungkin ada mainan yang diputar-putar itu bapak ibu. Nah, kita yang guru memutar-putar, sementara yang mainan yang itu kita anggap anak murid. Jadi yang si anak murid bisa kita putar, kita kontrol, kita paksa sesuai dengan aturan kita. Itu filosofi dari gambar tersebut. Ya. Maksud yang kedua, nah ini yang namanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitasnya, kebutuhan kita sama. Selama ini kita beranggapan semua murid membutuhkan kebutuhan yang sama. Contohnya materi deskriptif atau materi tentang keanekaragaman hayati. Kita bisa hanya memikirkan kebutuhan mereka semuanya sama, hanya membutuhkan teori ini, kemudian definisi dari teori ini. Sementara teori kontrol yang sebenarnya adalah realitas itu kebutuhan kita semuanya berbeda. Begitu juga dengan anak murid kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sementara cara pikir kita tentunya berbeda. Gambarannya, cara kita memberikan pendapat juga berbeda. Walaupun nanti misalnya ada diberi konsep, contohnya pengertian dari pendidikan Pancasila. Nah itu kan ada konsepnya dari buku cetak atau dari artikel. Tapi cara Ananda masing-masing ini menuangkan pengertian dari pendidikan Pancasila kan pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Agak bisa maksa ya Bapak Ibu. Kita memaksa hal ini bagus, sementara orang bilang biasa saja. Sama dengan makanan, wah ini enak, rasa garamnya. Sementara pihak yang lain yang mungkin tidak suka asin atau merasa lebih penggaram ya, berbeda pendapatnya dengan kita tadi. Jadi intinya semua kita ini berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita selama ini melihat perilaku buruk itu selalu dinilai dengan sebuah perilaku yang salah. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya Ananda yang terlambat, pasti punya alasan. Ananda yang menjatuhkan pot bunga, sementara dia tergesa-gesa lari masuk ke kelas karena terlambat, ada alasannya. Nah, jadi semua kesalahan para murid tak terputus dari para murid kita juga melakukan hal yang keliru atau salah, itu pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, atau orang lain bisa mengontrol kita. Nah, sementara teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap orang mempunyai pilihan. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau berhasil berarti menang. Kalau tidak sukses berarti dia kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir itu dia menang atau berhasil. Walaupun cuma 1% dari 100% yang Ananda capai, murid kita capai, itu kita kasih memberikan semangatnya. Gak apa-apa Ananda, yang penting Ananda dapat setengah dari poin ini, alhamdulillah. Tapi sudah ada yang dapat atau tertanam dalam ilmu Ananda yang resapi selama ibu menerapkan hal tersebut. Jadi tidak kita tanamkan pada murid itu kalau murid tersebut gagal atau tidak berhasil. Oke, nah ini masuk poin yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebenarnya pemberian ancaman hukuman itu tidak baik. Sementara kita selama ini selalu memberikan imbalan atau reward. Malahan itu dibilang bukan merupakan disiplin, salah satu dari disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini apa artinya, Bapak Ibu? Sudah meluas. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu sudah dalam arti luas dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ada kata motivasi intrinsik. Berarti motivasinya berasal dari dalam diri sendiri, tidak dari luar. Sementara hukuman, kemudian ancaman, konsekuensi itu merupakan bisa memotivasi para murid, namun dia merasa itu pengaruhnya dari luar. Misalnya B, Pak B, itu kan yang di buku, suruh pilih sampah, buang sampah ke belakang, nah itu. Jadi motivasinya untuk tidak terlambat itu motivasinya gara-gara ancaman atau hukuman. Oke, sementara hal imbalan atau penghargaan. Nah, anak-anak ini misalnya ingin cepat selesai tugasnya karena tidak dapat poin sama ibunya. Wah, bagus anak cepat kali mengirimkan tugasnya, cepat sekali mengumpulkan tugasnya. Sementara itu juga pengaruhnya motivasinya dari luar. Berarti anak ini cuma ingin menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas hanya karena mengharapkan imbalan atau reward, penghargaan. Nah, jadi yang sebaiknya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu dimiliki anak, motivasinya berasal dari dalam. Jadi nilai-nilai itu bisa lebih menyerap, kemudian lebih kekal, kemudian lebih membudaya. Jadi tidak ada rasa terpaksa. Hukuman juga terpaksa, penghargaan juga merasa terpaksa. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tadi yang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakang. Jadi tidak membeda-bedakan. Nah, sementara ada 3. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang tadi ya Bapak Ibu, masih ingatkah yang 6 tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ini global ya, ini sudah kita ketahui. Kemudian ada AIBO atau IPO, Primary Years Program atau PYP. Nah, di sini ada dari segi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini yang nilai-nilai kita inginkan dimiliki oleh anak murid kita. Nah, sementara yang keterampilan hidup atau life skill ada di sana, dapat dipercaya, jujur, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, berarti saling menghargai, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang tadi itu ya Bu, motivasinya sudah dari dalam, jadi dia akan memberikan yang terbaik dari diri murid itu sendiri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia sebelum saya memaparkan lebih rinci? Nah, sandang, pangan, papan. Apa lagi Bapak Ibu? Kebutuhan tambahan contohnya apa? Nah, perhiasan, kendaraan, hiburan, ya, itu yang mungkin kita ketahui kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah,
dengan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah terpisah. Yang pertama yang tadi berarti sandang pangan makan itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa pikiran Anda para murid membutuhkan itu, Bapak Ibu? Rasa diterima maksudnya? Kita rangkul mungkin misalkan teman berkelompok, teman tersebut tidak bisa mengungkapkan pendapat, dia hanya bisa menulis dengan rapi. Nah, kita kasih, tulisannya bagus, menulis ya, oke. Kemudian ada apa lagi? Temannya yang menyampaikan pendapat walaupun tidak nyambung dengan pertanyaan, tetap dihargai. Yang penting dia sudah mau berusaha memberikan pendapat. Kemudian berarti diterima, rasa terima itu yang paling penting. Kemudian dipedulikan, jangan sampai tidak dipedulikan. Nah, biasanya kalau kita sendiri tidak dipedulikan orang rasanya sakit atau sedih. Nah, apalagi anak murid kita, karena dia masih masa-masa mencari jati diri. Oke, kemudian berbagi, saling berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari. Kemudian penguasaan atau power. Nah, di sini nih maksudnya itu harga diri. Kalau dia teman tidak kita anggap, kemudian kita remehkan, berarti kan harga dirinya kemana? Sementara seorang itu butuh harga dirinya itu dihargai. Kemudian keinginan untuk dianggap, hampir sama ya Bapak Ibu, keinginan untuk dianggap. Kalau dia merupakan salah satu anggota dari kelompok ini, atau anak ini merupakan salah satu siswa atau siswi atau murid dari kelas ini, jadi pengen merasa dianggap. Kemudian memimpin, pengen merasa memimpin juga ada. Kemudian berprestasi, itu penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Nah, di sini ada kebebasan mandiri, boleh belajar secara mandiri, memiliki pilihan sendiri atau secara kelompok. Kemudian memilih tugas mau dikerjakan seperti apa, itu terserah anak-anak kita, para murid kita. Misalnya dia mempunyai bakat atau minatnya dalam menyampaikan materi melalui poster, kita bebaskan, oke, monggo pakai poster. Atau saya pakai video Bu, bisa, oke, silakan. Apalagi pakai rekaman saja Bu, boleh. Atau pakai ringkasan atau pakai bagan juga boleh Bu, boleh. Nah, itu dia, boleh punya pilihan. Mencoba hal baru. Nah, pasti yang masanya pertumbuhan anak-anak kita ini, murid-murid kita pasti ingin mencoba hal-hal baru. Kemudian mampu mengendalikan. Kemudian terakhir adalah kesenangan yang kita bilang tadi adalah hiburan. Nah, ada bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Nanti jangan sampai kita sementara sedang menjelaskan atau ananda kita mengerjakan tugas, kita di depan, kemudian ada ananda yang tertawa, nah langsung kita apa itu ketawa-ketawa? Nah, pasti ada alasannya ananda tadi tertawa, walaupun cuma bercanda bro sama kawan sebelah. Gak boleh buat kita dia ingin punya perasaan saat itu pengen tertawa, kita halangi menjadi langsung kaku dia ya Bapak Ibu. Pengen tertawa langsung kita hadang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke poin motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi tadi ekstrinsik dan intrinsik. Yang kita harapkan motivasinya yang tumbuh dan berkembang pada anak murid adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya tidak dihukum, saya begini. Supaya tidak dihukum, saya seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi dia tidak dari hati. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang sudah seperti dijelaskan dari Bapak Ibu ya. Saya ingin mendapatkan penghargaan, wah pintar, budi, mengumpulkan tepat waktu. Nah, sementara itu baru motivasinya dari luar. Kemudian yang prinsip di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi orang
sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Boleh Bapak Ibu baca dulu. Hukuman apa, konsekuensi, dan restitusi. Apakah betul itu perbedaannya Bapak Ibu? Apakah betul itu Bapak Ibu? Yang namanya hukuman, nah misalnya tadi ada itu Anda kita terlambat, kemudian ayo masuk. Nah tiba-tiba gurunya kenapa terlambat Nak? Tadi terlambat Bu. Oke, bersihkan tong sampahnya di luar, buang sampahnya ke belakang. Nah itu kan tadi tidak terencana atau tiba-tiba, betul nggak Bapak Ibu? Anda tadi nggak tahu apa yang mau apa konsekuensi yang akan dia terima atau apa yang bakal terjadi karena dia terlambat. Sementara kita juga nggak punya agenda. Nanti kalau ada anak terlambat mau diapakan? Jadi itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, nggak tahu dia apa yang akan terjadi ya. Kemudian bersifat satu arah, hukumannya cuma dari guru. Sementara anaknya merasa sedih, tertekan, atau kecewa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin hukuman fisik nggak terlalu, kalau di sekolah nggak terlalu berat ya Bapak Ibu. Kan cuma apa biasanya? Buang sampah, kemudian membersihkan tangan, hapus papan. Nah, jadi nggak ada yang hukuman fisik secara berat, tidak ada. Kemudian psikis, hukuman psikis ini kira apa ya Bapak Ibu? Ya tadi Anda akan merasa di depan kelas teman-temannya, merasa malu, merasa apa nih Bapak Ibu? Merasa malu, kecewa, sedih. Mungkin itu dirasa, tapi yang paling utama malu. Orang kan paling malu kalau dimarahi atau ditegur di depan umum. Oke, sebaiknya itu dihindari. Nah, yang konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Ini contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya anak kita Pak izin misalnya ya. Nah, Pak izin ini jarang masuk. Nah, otomatis guru kan punya data nilai. Kemudian kita bilang Pak izin, ini sudah 2 kali UH, yang 1 belum remedial. Tugasnya ada dari 5, 2 yang tidak kumpul. Keterampilan yang ini belum. Nah itu kan terencana, disepakati sesuai peraturan. Karena kita sudah menyampaikan sebelumnya, nilai Anda harus semuanya lengkap, tugasnya lengkap, tugas keterampilannya lengkap. Nah itu bisa dikategorikan atau pelajarannya tuntas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berarti terencana kan Bapak Ibu? Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Apa betul murid tetap dibuat tidak nyaman? Nah ya disebutkan sama ibunya tadi, izin dari UH 1 tidak remedial. Maksudnya masuk lagi tugasnya dari 5, 2 nggak dikerjakan. Jadi tetap dia merasa tertekan atau tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa sikap guru selalu memonitor? Ya berdasarkan fakta atau datanya tadi. Bukan maksudnya memonitor, dari datanya tadi ya memang kita tahu lengkap anak Anda ini UH-nya sudah apa belum, tugasnya lengkap apa belum. Nah itu. Kemudian yang restitusi, ini yang sebaiknya kita jalani, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Apalagi anak-anak kita, anak-anak SMA sudah bisa memecahkan masalah sendiri, sudah pemikiran menjelang dewasa. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya kalau terlambat, kenapa alasan Anda terlambat? Terlambat bangun Bu. Kira-kira Anda kita tanyakan, kira-kira besok nggak terlambat lagi apa kiatnya? Kira apa Anda kita jawab Bapak Ibu? Mungkin dibilang nggak tahu Bu, saya nggak bisa bangun pagi. Kemudian kalau tidak bisa bangun pagi, sebaiknya membangunkan siapa? Kalau orang tuanya tidak bisa, apalagi yang bisa kiatnya? Menghidupkan
Nah, itu salah satu dari pemecahan masalah yang kita beri tanggung jawab pada anak dari kesalahan tadi untuk mencari solusinya yang terbaik. Jadi dari yang ketiga ini mana yang lebih baik Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Oke. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pendidik. Mungkin ada masing-masing kita yang menjalankan posisi kontrol ini kelima-limanya. Ada yang hanya satu, ada yang mungkin cuma dua. Sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, posisi gurunya, ada sebagai pengontrol, ada sebagai manajer. Bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu, tapi manajer kita mengelola masalah terhadap murid. Nah, di sekolah terutama. Oke, nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama sebagai teman. Kira-kira ada nggak di sekolah kita Bapak Ibu gurunya yang memiliki peran sebagai posisi kontrol teman? Ini biasanya pakai gaya bahasa atau nadanya lembut, kayak ada bujukan. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau di sini ayo dong ikuti peraturan sekolah. Kemudian tolong bantu ibu. Sekali ini aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian lain kali jangan sampai berbuat seperti tadi anak. Nah itu yang sebagai teman. Kira ada di sini Bapak Ibu? Ada. Maksudnya bukan merendahkan diri. Maksudnya bukan itu mungkin Bapak Ibu ya. Kita tidak merendahkan diri, tapi kita kan berpikiran kalau anak ini keras, kita hadapi keras, nantinya mental. Nah, jadi kalau keras kita lunakan. Sebenarnya mungkin itu menurut kita. Nah, sementara yang posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini yang memantau itu pasti dia mempunyai data sebenarnya. Jadi dia bisa faktor memantaunya itu dari data yang konkret. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah itu. Sementara peraturan sekolah pasti anak kita pada tahu. Jadi disinggung tentang peraturan, nah itu pemantau. Kemudian setelah upacara kamu lihat berikutnya ya, beroperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti dikontrol sudah dipantau sama bapak ibunya kalau anak ini sering tidak ikut upacara. Pertama ibunya tidak lengkap kopinya, dasinya. Nah, jadi dia pemantau. Kemudian penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Di sekolah kita ada apa? Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada? Paling melakukan sesi upacara kedua. Itu pun nggak sampai 1 jam, mungkin 15 menit di depan tiang bendera. Menghormati bendera itu mereka melakukan sesi upacara berikutnya. Sama kayak pesantren Ramadan. Kan ada jadwalnya di sekolah. Kemudian beberapa anak lain yang ikuti sesi pesantren Ramadan susulan. Nah, dari yang menghadiri ya anak-anak yang tidak hadir. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, ini seperti apa Bapak Ibu membuat merasa bersalah? Berapa kali ibu sudah bilang sama kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu pikiran anak seperti apa Bapak Ibu tanggapannya? Awak mengecewakan ibu lihat. Atau langsung kita bilang, nah, mau deko lihat, rasa mintanya ibu ya. Atau apa lagi? Kira-kira yang membuat merasa bersalah. Misalnya ada salah satu guru, kemudian guru PR mungkin kemarin semester kan ada guru PR kan. Nah, kemudian anak kita itu pada umumnya berperilaku berbeda antara guru mapelnya dengan guru PR. Agak sedikit longgar dengan guru PR. Nah, sementara guru PR ini tadi, ayo anak kerjakan, jangan ribut, nanti ibu kena marah loh sama. Kan biasa seperti itu kalau guru PR-nya. Nah, jadi anak ya bu. Nah, itu yang membuat perasaan bersalah.
manajer. Tidak keras, nadanya tidak keras, tidak juga lunak, tapi seperti tegas. Nah, tegas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu, tidak memihak sebenarnya, tapi memicu atau menumbuhkan rasa tanggung jawab Anda kita tadi, murid kita tadi, untuk bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak dengan bahasa lunak, tidak juga yang keras, tegas. Nah, ini yang posisi sebagai manajer. Oke, kira-kira bisa kita Bapak Ibu tebak ini termasuk dari posisi kontrol yang mana? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu aja salah. Jadi sudah nampak dari yang dulu-dulu itu salah aja terus. Sampai sekarang salah juga lagi. Yang mana itu Bapak Ibu yang sudah ada data-datanya? Nah, ini yang contohnya tadi pasal pertama, ini nggak kreasi. Itu yang mana tadi posisinya Bapak Ibu? Pengontrol. Low battery. Please charge. Kemudian Power off. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang tegas tadi berarti yang mana posisinya apa Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai posisi sebagai manajer. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi bapak. Ayolah, yang ngajak-ngajak itu suaranya agak posisi sebagai teman. Oke. Nanti kamu nanti tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi sebagai apa Bapak Ibu? Manajer atau pengontrol? Kalau penghukum tidak, kemudian teman juga tidak. Kamu nanti tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti sudah ada peraturan di sini sebelumnya disampaikan. Kalau mau mendapatkan nilai, kerjakan tugas ini, selesaikan UH, ikuti media. Yang tadi posisi sebagai apa Bapak Ibu? Pengontrol. Nah, ini keyakinan kelas. Alhamdulillah sudah sebagian besar dari Bapak Ibu kita, terutama yang wali kelas, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, yang ini dibentuk biasanya itu di awal pembelajaran. Mungkin nanti ada evaluasi dilanjutkan pada semester berikutnya. Nah, mengapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Bukan peraturan. Biasa kalau peraturan itu masih bisa nandanya ini melanggarnya, diulang dan diulang lagi, kemudian kita tidak ada menanyakan keyakinannya. Kenapa melakukan itu? Kemudian penyebabnya apa? Nah, sementara kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat sekelas, disetujui bersama, sudah berdasarkan dari penyampaian aspirasinya di depan kelas, kemudian kita seleksi satu persatu dengan maksud dan tujuan yang sama, kita jadikan satu. Nah, jadi lebih tepat kita menggunakan istilahnya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi bisa diyakini bersama dan anandanya tadi bisa bertanggung
jawab. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kenapa dalam pernyataan positif Bapak Ibu? Misalnya Anda mengumpulkan dengan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya panjang. Memakai kata tidak. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Memakai kata jangan. Tapi kalimat juga masih panjang. Sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat, mudah diingat. Jadinya seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Kemudian juga tidak boleh pakai kata tidak boleh. Tidak boleh membuli. Jadi kalau jadikan kalimat positifnya, membuli itu kan sama dengan tidak menghargai. Jadi kita jadikanlah kalimatnya itu yang saling menghargai. Oke, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, terutama di kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mungkin ada sebagian kelas yang menggunakan keyakinan itu kemudian disetujui. Jadi ada tanda bukti kalau Ananda ini sudah sepakat membentuk keyakinan kelasnya. Kalau di kelas saya pribadi sudah ada diterapkan kemarin, kebetulan dalam kondisi sakit, kemudian sudah dievaluasi dan menjadi kalimat yang pendek. Ada kemarin bertanggung jawab, menjaga kebersihan, saling menghargai dan disiplin. Nah, oke. Nah ini terakhir segitiga restitusi. Ada istilah matematik ya Bapak Ibu, segitiga. Ini segitiga restitusi yang tadi yang ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini dia segitiga restitusinya. Ada pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, terakhir menanyakan keyakinan. Itu kita balikkan kepada Ananda yang membuat kesalahan tadi, apa keyakinan kelas yang ada di kelas Ananda. Nah itu. Nah ini suatu proses dialog mungkin antara guru dan murid yang bersalah tadi dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi anaknya merasa terancam, takut. Setelah menghadap guru, jadinya perasaannya seperti apa Bapak? Kirain tadi dimarahin, ternyata enggak. Jadi ada merasa lega sebenarnya, nyaman ternyata. Berdasarkan prinsipnya yaitu membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Nah, sementara anak kita itu memang iya melakukan kesalahan itu kadang dia cuma menguji, kadang cuma mencari perhatian. Nah, di sini berbuat salah itu wajar, itu kata gurunya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga manusia, jadi ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi bapak atau ibu akan membantu mencari solusi atas kesalahan yang Anda buat. Kemudian kamu berhak merasa demikian. Kemudian ada yang berantem itu Bapak Ibu. Alasannya apa? Mungkin haknya diambil sama teman. Jadi alasannya dia ingin mempertahankan barang berharga yang diambil teman atau haknya. Nah itu sebenarnya alasannya. Bisa kita ketemukan antara Ananda yang memulai dengan Ananda yang sebagai korban. Dan kita bantu cari solusinya. Jadi tidak berkepanjangan. Oke, kemudian dimasukkan pada validasi tindakan. Berdasarkan prinsipnya yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi Bapak Ibu, yang 5 tadi ya. Yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya ada teman tadi yang mereka berdua tertawa. Berarti kebutuhan apa yang mereka terapkan itu Bapak Ibu yang mereka lakukan? Ya, saat itu dia merasa senang. Jadi kalau kita tegur langsung apa? Mungkin kena mentalnya atau apa ya? Tegur depan teman soalnya. Sedang bahagia langsung ditegur. Nah, perasaannya langsung sedih. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Mungkin tertawanya terbahak-bahak atau bertinju di dalam kelas. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting
penting berharga buatmu itu tadi yang contohnya untuk berkelahi, kamu melakukannya karena sesuatu yang penting atau berharga bagimu. Nah, ini menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip yaitu teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya tadi bertengkar gara-gara membuli. Yang satu membuli yang satu. Adu jotos ya, atau apa itu? Perang mulut lah mungkin. Nah, kemudian kita dudukkan bersama, atau yang si pelaku yang kita panggil. Apa yang kita yakini, Bu? Pak, kalimatnya. Boleh ditanyakan itu apa keyakinan kelas kita yang sudah Ananda yang sudah kita sepakati, yang tidak Ananda lakukan saat ini karena sudah mengejek teman. Kira apa? Tidak menghargai teman, Bu. Nah itu. Sementara kita di kelas sudah sepakat untuk saling menghargai. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama disebut sama anak tadi. Kemudian setiapkan gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu. Saya ingin kelasnya itu yang saling menghormati, Bu, saling menghargai. Kemudian disiplin, jadi kelasnya rapi, nyaman. Kemudian apa lagi yang biasanya? Menghormati, menghargai, disiplin. Jaga kebersihan tadi ya, jadi kelas bersih juga nyaman. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu ingin besok memecahkan masalahnya seperti apa? Oh, saya akan menemui buliku. Kemudian saya akan menjelaskan alasan kenapa membulinya. Kemudian saya juga nanti akan minta maaf. Kita minta atau kita gali apa kira solusi yang dipikirkan oleh anak tersebut untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini contoh kasusnya. Ayo. Nah, kakak ingin teman pada kerja kelompok, nanti disalahkan kalau nggak mau kerja sama. Apa maksudnya dengan saya? Apa yang makan katanya Farel? Nah, ini peristiwanya kasusnya adalah saat P5 Bapak Ibu. Ananda kita sebelum waktunya istirahat sudah keluar dari kelas. Temannya mendiskusikan tentang kira-kira apa poster yang sesuai dengan tema menjaga lingkungan. Sementara Ananda ini kalau setelah saya gali masalahnya kenapa, dia merasa tidak dihargai. Ngasih pendapat kayaknya nggak dianggap, Bu, katanya. Temannya berkelompok saja, sementara saya dia nggak diajak berkontribusi. Jadinya ya saya rasa nggak nyaman. Lagi pula juga merasa bosan karena P5 ini sudah yang ketiga kalinya selalu diskusi. Sementara ibunya bilang, sementara P5 itu kan bebas, bisa belajar di kelas duduk, bisa di bawah, bisa di luar. Kemudian anak-anak selalu menggunakan gerak tubuh bebas, pokoknya yang namanya P5. Ibu rasa mungkin kalau dijalankan atau dilakukan dengan enjoy, bisa berbaur, tidak akan merasa bosan. Malahan banyak ilmu yang didapat, baik secara teori maupun praktek. Ya, Bu, nah kira apa solusinya? Besok Farel akan menemui teman, kemudian akan meminta maaf, Bu. Nah, ini kata anak kita Farel. Kemudian berdasarkan kasus ini, saya menjalankan penerapan segitiga restitusi. Orang berbeda ya. Ya, kira-kira Farel kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu, kenapa kira-kira? Nah, tadi disebutkan sama Farel alasannya tadi ya, Bapak Ibu. Alasannya pertama makan. Sementara setelah ditemui, Farelnya tidak makan, tapi sekedar ngobrol. Berarti kebutuhan apa yang Farel butuhkan? Kebutuhan apa Bapak Ibu yang Farel butuhkan di sini? Dianggap tadi ya, dianggap atau diterima atau dicintai dengan temannya. Kemudian kebebasan. Dia
Ya, kebebasan. Nah, itu kebutuhannya. Jadi kan dia merasa bosan. Dia pengen bebas, jadi makanya keluar dari kelas sebelum waktunya. Kita tarik kesimpulan Bapak Ibu, alhamdulillah sudah berakhir diseminasinya. Nah, kesimpulannya di sini kira-kira bisa sesuai Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amom atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah standar nasional pendidikan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya harap walaupun hanya sedikit poin yang Ibu peroleh, semoga menjadi tambahan ilmu, karena ada beberapa dari penyampaian saya tadi yang merupakan istilah-istilah baru seperti segitiga restitusi, apalagi tadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, kemudian validasi tindakan. Jika ada pertanyaan atau refleksi, boleh disampaikan Bapak Ibu, dibuka kesempatannya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan sampai sekian perjumpaan kita hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah juga kita masih diberikan semangat dan Bapak Ibu tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian pikiran yang jernih, kemudian berperilaku profesional, sehingga bisa mengajak atau menuntun atau selalu membersamai anak didik kita, murid-murid SMA Negeri 1 Stium, menjadi murid yang sukses secara spiritual maupun secara sosial untuk masa depan anak-anak. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya tutup, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Vela Maisarani SPD. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari dan saya terima materi mengenai disiplin positif, di mana pembelajaran ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita, terutama kita sebagai pendidik, yang mana ini berguna sebagai suatu hal untuk merangkul, kemudian menuntun dan bukan menuntut siswa untuk menjadikan mereka lebih baik lagi. Kemudian daripada itu, sesuai dengan pembelajaran sosiologi, bahwa disiplin positif ini adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan nilai-nilai dan norma yang positif yang akan mereka bawa dan mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya sendiri secara pribadi menyatakan bahwa disiplin positif ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat efektif dan efisien di dalam pembelajaran dan akan kita terapkan di dalam kehidupan kita secara bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Kusmadewi. Saya mengampu mata pelajaran PKWU atau prakarya. Nah, di sini yang dapat saya simpulkan dari budaya positif, ternyata selama ini saya selalu menerapkan posisi kontrol sebagai teman untuk mengontrol. Ternyata posisi manajer itu jauh lebih baik. Nah, di sini memecahkan masalah tidak harus dengan menghukum murid, tetapi harus menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua, anak ibu kelas 10 E8. Nah, pagi hari ini menjelang siang, bahkan sudah siang, mau menjelang sore. Berharap semangat Ananda tetap semangat pagi. Oke, pada hari ini kita akan biasanya dimulai saat sebelum pembelajaran.
Nah, idealnya itu pada semester 1 mungkin ada revisi, mungkin nanti bisa di awal semester 2 kita perbaharui yang akan kita sepakati pada hari ini. Ada yang tahu apa yang akan kita buat hari ini? Kesepakatan kelas 10E8. Nah, kesepakatan kelas 10E8. Nah, kesepakatan ini nanti yang akan kita yakini bersama. Karena Ananda sudah menyepakati, kemudian sudah merasa yakin dengan apa yang kita sepakati karena dia dibuat bersama, karena nanti juga ada sesi persetujuan yaitu tanda tangan. Nah, kesepakatan kelas ini kemarin sudah ada Ibu terapkan di kelas sebelumnya, namun masih menggunakan kalimat utuh atau kalimat kompleks. Kemudian direvisi lagi untuk yang sekarang. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu merupakan keyakinan Ananda masing-masing atau impian Ananda atau apa lagi ya, ingin menjadikan kelas idaman seperti apa? Punya keinginan kelas idaman? Saya inginnya seperti ini, tenang, kemudian semua anggotanya terlibat dalam kerjasama, semua anggotanya disiplin, betul apa tidak? Ya. Oke. Punya impian masing-masing untuk kelas kita? Ya. Sebenarnya tidak hanya untuk kelas, contohnya Ibu wali kelas ya, kemudian Ibu bisa juga menerapkannya di kelas yang Ibu ajarkan, di kelas lain. Ada juga keyakinan kelasnya, jadi mereka bisa mengikuti dan bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang dibuat per mata pelajaran. Nah, jadi Ananda bisa buatnya di kelas, bisa bersama guru mata pelajaran, ada dibuat guru mata pelajaran yang lain, ada nggak? Ada apa tidak? Ada. Mungkin ada sebagian secara lisan saja. Kemudian beliau ada listnya, kemudian disampaikan pada Ananda, tapi tidak dibuat secara tertulis. Oke. Nah, sebenarnya keyakinan kelas kita ini bisa Ananda terapkan sesama Ananda, bisa juga Ananda dengan guru, wali kelas, guru dan semua yang masuk ke lokal kita, baik juga nanti orang luar misalnya tamu. Nah, Ananda, sebelum kita mulai kesepakatan kelas, sebenarnya kesepakatan kelas ini tadi yang Ibu bilang sebelumnya dibuat dengan kalimat panjang atau kalimat kompleks. Semestinya tujuannya kalimat kesepakatan kelas ini adalah kalimatnya pendek saja, sehingga Ananda mudah diingat. Nah, mudah dipahami, mudah diingat, sehingga nanti berpikir, oh saya kalau datang terlambat apa ya kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kena. Berarti disiplin, terbayang langsung disiplin. Kemudian gunakan dalam kalimat positif. Dalam kalimat positif. Jadi bisa membudaya secara positif, kemudian Ananda bisa disiplin positif. Kalau menggunakan kata negatif, takutnya nanti tidak menjadi beban bagi Ananda. Contohnya, dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu ada dibuat kemarin. Kemudian apa lagi? Tidak lupa menaikkan bangku ke atas meja sepulang sekolah. Apalagi? Dilarang membuli sesama teman. Nah, masih pakai kata negatif, dilarang, jangan, tidak boleh. Yang kita positifkan menjadi apa? Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat khususnya. Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Disiplin waktu. Atau globalnya adalah disiplin. Disiplin itu kan cakupannya besar. Dari waktu, disiplin tingkah laku, disiplin apa lagi? Tugas, mengumpulkan tepat waktu, itu kan juga dari segi waktu. Nah, itu contohnya. Jadi kita buat dalam kalimat positif, kemudian kalimatnya singkat karena mudah untuk diingat, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting Ananda yakin ini bisa diterapkan. Juga tidak boleh yang memaksa. Tidak ada di lingkungan sekolah atau kelas Ananda jadikan keyakinan kelas. Contohnya apa? Misalnya terlaksana piket kelas, tidak boleh atau dilarang tidak mengikuti piket kelas. Dulu ada itu, kalau tidak ikut piket kelas denda 10.000. Berat nggak tuh per orang Ananda denda 10.000? Kemudian pakai kata negatif, dan kata negatifnya adalah tidak boleh atau apalagi pakai kata denda. Sebaiknya menjadi apa kalimat keyakinannya?
kegiatan kelas. Atau apa tadi Nabila? Kan nggak boleh pakai kata denda, jadi diberi kata sanksi atau hukuman. Oh, sanksi atau hukuman, dendanya dikasih sanksi atau hukuman. Nah, sebenarnya seperti apa itu? Bisa atau tidak diterapkan? Karena kalau sekarang kata denda, sanksi, hukuman, kemudian konsekuensi itu kita kan sudah dapat predikat sekolah ramah anak. Nah, jadi sebaiknya apa tadi kalimatnya? Yang piket, masalah piket. Ikut atau berpartisipasi aktif di dalam kelas atau kerja ke kelas. Oke, sudah terbayang keyakinan kelas untuk Ananda ini 10E8? Sudah. Boleh Ibu bagikan kertasnya sticky note ini, Ananda buat mungkin yang sudah kalimat pendek, kemudian yang mudah diingat. Atau nanti ada yang salah kita satukan, jadi nanti mengerucut ya. Mengerucut jadinya mungkin cuma sekedar 5 atau 7 kesepakatan dan keyakinan kelas. Kenapa namanya tidak peraturan kelas? Kok keyakinan, Miss? Kira apa? Selama ini peraturan seperti apa? Kan Anda bisa melanggar. Kemudian apa lagi? Rasa motivasi untuk memperbaiki atau memecahkan masalahnya? Tidak ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau keyakinan kelas dari dalam hati masing-masing Ananda disepakati, kira seperti apa? Setidaknya mau berusaha atau termotivasi dari dalam diri untuk berubah. Oh iya, disiplin saya kena. Ya, untuk saya akan memperbaiki, besok tidak diulang lagi. Nah, setidaknya itu motivasinya sudah muncul dari dalam diri. Jadi tidak ada pengaruh dari luar. Contohnya tadi sanksi, pengaruh dari luar. Kayaknya nanti kena sanksi, kena hukuman, enggak deh. Nah, jadi kan masih pengaruh dari luar. Kemudian pemberian reward juga sebenarnya tidak boleh. Itu juga pendorong semangatnya dari luar. Sebaiknya semangat itu dari dalam diri sendiri. Jadi lebih kokoh dan membudaya. Siap ya ini ya Ibu lagi. Yang sudah silakan ditempel. Jika ada maksud tujuannya sama, kita ambil beberapa. Jadi satu yang mewakili. Oke, berpakaian, baca satu persatu ya. Berpakaian rapi. Berarti itu termasuk apa? Disiplin. Datang tepat waktu. Disiplin. Merapikan tempat pojok baca. Jaga kebersihan, disiplin, bertanggung jawab lengkap. Saling menghargai, menghormati antar sesama. Berteman dengan siapapun. Menjaga kebersihan. Saling menghargai antar sesama. Disiplin. Ada sih disiplin tadi? Apa ada disiplin? Ada. Jaga kebersihan, disiplin ada di sini. Nah, saling menghargai, berteman dengan siapapun kebersihan, disiplin. Saling menghargai, ada tadi saling menghargai? Ada, berarti kita harus cabut yang ini. Saling menghargai, jaga perasaan teman. Saling menghargai, jaga perasaan teman. Jadi
Saya Vivi Dialistiani dari kelas 10 E8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michelle Ben Sadik dari kelas 10 fase E8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arsya Zeneta dari kelas 10 E8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizin dari kelas 10 fase E8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Zara Fitri dari kelas 10 E8. Perasaan saya sangat bahagia. Saya merasa senang dengan kesepakatan kelas ini. Perasaan saya sangat-sangat senang. Perasaan saya senang sekali. Perasaan saya sangat bahagia. Menurut saya, dibuatnya kesepakatan kelas ini sangatlah penting. Menurut saya, kesepakatan kelas ini sangat penting. Menurut saya, hal ini sangat penting untuk kelas kita. Menurut saya penting. Bagi saya, kesepakatan kelas ini sangatlah penting. Karena agar terciptanya kelas yang sangat saya impikan. Karena kesepakatan kelas ini bisa mengatur jalannya ketertiban di dalam kelas. Karena kesepakatan kelas ini dapat membuat kelas kita teratur dan dapat dicontoh oleh kelas lain. Supaya tercipta kelas impian saya. Karena dengan dibuatnya kesepakatan kelas ini, kelas kita bisa menjadi nyaman dan juga bisa semakin kompak dalam menjalani kesepakatan yang telah kita buat.